Halo warga YouTube dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Galeri Fauziku. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas sejarah berdirinya Kabupaten Wonosobo. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Terima kasih. Sejarah berdirinya Kabupaten Wonosobo sangat erat kaitannya dengan perkembangan kekuasaan Mataram Islam pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1600-an. Pada masa itu, wilayah Wonosobo masih berupa hamparan hutan belantara. Suatu ketika, yakni pada awal abad ke-17, 3 orang pengembara datang ke wilayah hutan belantara ini. Ketiga orang pengembara tersebut masing-masing bernama Kiai Walik, Kiai Kolodete, dan Kiai Karim. Ketiga tokoh inilah yang mengawali pembukaan hutan dan mengubahnya menjadi pemukiman yang kelak menjadi wilayah Wonosobo. Meski demikian, ketiga tokoh ini memilih bermukim dan membuka perkampungan di wilayah yang berbeda. Kiai Kolodete memilih membuka permukiman di dataran tinggi Dieng, sedangkan Kiai Karim membuka permukiman di sekitar Kali Beber, sementara Kiai Walik memilih bermukim di wilayah yang kini menjadi kota Wonosobo. Dari keturunan ketiga tokoh ini pula lah yang kelak di kemudian hari menjadi para penguasa di sekitar Wonosobo. Sepeninggal ketiga tokoh di atas, beberapa tokoh yang dikenal pernah menjadi penguasa di daerah Wonosobo diantaranya adalah Tumenggung Kartowaseso, dengan pusat kekuasaannya berada di Selomanik. Ada pula tokoh bernama Tumenggung Wiroduta, penguasa Wonosobo yang pusat kekuasaannya berada di Pecekelan, Kalilusi, yang kemudian dipindahkan ke Ledok atau yang sekarang menjadi desa Plobangan. Ada juga tokoh bernama Ki Singowedono, salah seorang cucu dari Kiai Karim yang juga disebut sebagai salah seorang penguasa di wilayah Wonosobo. Pada masa kekuasaan Mataram, Ki Singowedono mendapat hadiah dari Keraton Mataram berupa satu kawasan di wilayah Selomerto. Ki Singowedono juga diangkat menjadi penguasa daerah ini dengan bergelar nama Tumenggung Jogonegoro. Setelah meninggal dunia, Tumenggung Jogonegoro dimakamkan di desa Pakuncen, Selomerto. Banyak pihak yang juga meyakini bahwa dari wilayah Selomerto inilah cikal bakal sejarah asal kata Wonosobo berasal. Hal ini didasari dari dugaan bahwa sebutan nama Wonosobo berasal dari sebuah nama dusun di desa Plobangan, Selomerto. Dusun bernama Wanasaba tersebut didirikan oleh tokoh yang bernama Kiai Wanasaba. Dusun kecil tersebut hingga kini masih ada, dan banyak dikunjungi oleh para peziarah yang hendak berdoa di makam Kiai Wanasaba, Kiai Goplem, Kiai Putih, dan Kiai Wan Haji. Pada masa antara tahun 1825 sampai tahun 1830, wilayah Wonosobo pernah menjadi salah satu basis pertahanan pasukan pendukung Diponegoro saat berperang melawan Belanda. Kondisi alam yang menguntungkan serta dukungan masyarakat yang sangat besar terhadap perjuangan tersebut menjadikan beberapa wilayah di Wonosobo sebagai salah satu medan pertempuran yang penting dan bersejarah. Beberapa medan pertempuran yang menandai perjuang pasukan pendukung Pangeran Diponegoro tersebar di Gowong, Ledok, Sapuran, Plunjaran, Kertek dan sebagainya. Pada masa inilah dikenal tokoh-tokoh dari wilayah Wonosobo yang turut serta dalam mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro melawan kekuasaan kolonial Belanda. Tokoh-tokoh tersebut antara lain yaitu Imam Misbah atau yang kemudian dikenal dengan nama Tumenggung Kartosinuwun, Mas Lurah atau Tumenggung Mangkunegaran, Gajah Permodo dan Ki Muhammad Ngarpah. Dari nama-nama tersebut, Ki Muhammad Ngarpah adalah tokoh penting yang memiliki andil besar dalam sejarah berdirinya Kabupaten Wonosobo. Dalam mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro, peran Ki Muhammad Ngarpah tidak terbatas di daerah Wonosobo saja, melainkan juga di daerah Purworejo, Magelang, Klaten dan sebagainya. Ki Muhammad Ngarpah pernah bersama-sama dengan Mulyo Sentiko memimpin pasukan pendukung Pangeran Diponegoro saat menghadang pasukan Belanda di Legorok dekat Pisangan, Yogyakarta. Dalam pertempuran di Legorok tersebut, Ki Muhammad Ngarpah bersama-sama Ki Mulyo Sentiko beserta pasukannya berhasil menewaskan ratusan tentara Belanda, termasuk 4 orang tentara Eropa. Mereka juga berhasil mengambil emas lantakan senilai 28 gulden pada saat itu. Saat itu Belanda mengalami kekalahan besar, sehingga hanya beberapa orang saja yang dapat melarikan diri. Menurut catatan sejarah,
Kemenangan Ki Muhammad Ngarpah serta para pendukungnya saat menghadang pasukan Belanda di Legorok adalah kemenangan pertama pasukan pendukung Pangeran Diponegoro. Maka berdasarkan keberhasilan tersebut, Pangeran Diponegoro memberi gelar nama Setjonegoro kepada Muhammad Ngarpah dan nama Kertonegoro kepada Mulyo Sentiko. Selanjutnya Setjonegoro diangkat sebagai penguasa Ledok dengan gelar Tumenggung Setjonegoro. Eksistensi kekuasaan Setjonegoro di daerah Ledok ini dapat dilihat lebih jauh dari berbagai sumber termasuk laporan Belanda yang dibuat setelah Perang Diponegoro usai. Dalam catatan sejarah juga dikatakan bahwa Tumenggung Setjonegoro Bupati pertama Wonosobo yang pada awal kekuasaannya berada di Ledok Selomerto, kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke kawasan kota Wonosobo seperti halnya sekarang. Adapun mengenai ketentuan berdirinya atau hari jadi Kabupaten Wonosobo, berdasarkan hasil seminar Hari Jadi Wonosobo pada tanggal 2 April tahun 1994 yang dihadiri oleh tim peneliti Hari Jadi Wonosobo dari Fakultas Sastra UGM, Muspida, Sesepuh dan Pinisepuh Wonosobo termasuk yang ada di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, pimpinan DPRD dan pimpinan komisi serta instansi di Wonosobo, disepakati bahwa momentum Hari Jadi Wonosobo jatuh pada tanggal 24 Juli tahun 1825. Ketentuan mengenai Hari Jadi Kabupaten Wonosobo ini juga telah ditetapkan menjadi perda dalam sidang pleno DPRD Kabupaten Wonosobo tanggal 11 Juli tahun 1994. Demikianlah asal-muasal nama dan sejarah Kabupaten Wonosobo, semoga bermanfaat.